Halo semuanya, selamat datang kembali di Nontonin. Di sini kita bahas alur film dan serial sampai tuntas, biar kalian bisa mengulang cerita tanpa harus nonton dari awal atau sekedar nyari detail yang kelewat waktu nonton. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Lock and Key season 1 episode 4 yang berjudul The Keepers of the Key. Di episode ini, perubahan besar terjadi pada Kinsey. Masa lalu Randall semakin terungkap dan tentu saja Echo kembali dengan rencana jahatnya. Bahkan kali ini ia membawa sekutu baru yang cukup mengejutkan. Tapi seperti biasa, ini mengandung spoiler. Kalau belum nonton, mending stop dulu. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Episode dibuka dengan Kinsey yang sedang mewarnai rambut dan merias wajahnya. Sejak membuang rasa takutnya di episode sebelumnya, sikap Kinsey mulai terlihat berubah. Setelah selesai berdandan, Kinsey langsung turun untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya. Hal yang jarang sekali ia lakukan. Tak lama kemudian, Nina ibunya muncul dengan wajah yang masih mengantuk, lalu meminta Kinsey mematikan musik yang diputar. Dari ekspresinya, Nina langsung merasa ada sesuatu yang berbeda dari putrinya hari itu. Saat Nina menyinggung soal gambar desain yang harus segera dipilih, Kinsey dengan cepat menanggapi. Ia merasa ibunya tidak perlu ikut campur karena bidang itu bukanlah keahliannya, tidak seperti ayahnya. Jawaban Kinsey itu cukup menusuk, membuat Nina pergi dengan perasaan kecewa. Tyler yang menyaksikan hal itu kaget, merasa adiknya terlalu arogan. Ketegangan mulai memanas di meja makan, sampai akhirnya Body mencoba menengahi agar mereka tidak berdebat. Dalam perjalanan, Tyler akhirnya menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Kinsey. Kinsey pun jujur mengaku kalau ia telah menggunakan headkey untuk mengeluarkan rasa takut dari kepalanya dan menguburnya. Tyler terdiam, kaget dengan pengakuan adiknya. Sesampainya di kelas, Kinsey menunjukkan hasil gambarnya kepada teman-teman Savini Squad. Mereka kagum dengan karya Kinsey dan menanyakan apakah ia akan ikut lagi dalam pembuatan film kelompok mereka. Dengan percaya diri, Kinsey menjawab bahwa ia siap jika dibutuhkan. Pandangan teman-temannya pun langsung tertuju pada Scott, sang ketua Savini Squad. Kinsey lalu menghampiri Scott untuk meminta maaf karena tidak datang sebelumnya. Tanpa ragu, ia bahkan mengutarakan perasaannya pada Scott secara langsung. Scott pun terkejut namun menerima pengakuan itu, dan Kinsey mengajaknya mampir ke Key House sepulang sekolah. Sementara itu di Key House, Nina berbincang dengan Ellie. Nina yang semakin penasaran dengan masa lalu suaminya Randall menunjukkan sebuah foto lama Randall bersama teman-temannya semasa muda. Ellie mulai menjelaskan satu persatu, dimulai dari Erin yang kini masih hidup tapi dirawat di rumah sakit jiwa, Mark yang sudah meninggal karena kebakaran rumah. Nah, pria di awal episode 1, nah ini dia namanya Mark. Dan tentu saja Ellie sendiri, salah satu yang masih tersisa. Nina sempat merasa bersalah menyinggung hal itu, namun Ellie tidak mempermasalahkannya. Justru ia sedikit larut dalam kenangan, terutama tentang ruang pingpong di basement Key House. Dengan rasa penasaran, mereka berdua pun pergi ke ruang bawah tanah. Saat Nina merobohkan dinding tua, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang penuh debu. Ellie terlihat mencurigakan, seolah-olah memang sedang mencari sesuatu di sana. Nina lalu menemukan sebuah lemari tua yang terkunci. Apakah Ellie tahu di mana kuncinya? Ellie menjawab tidak tahu meski sikapnya terlihat gelisah. Di balik semua itu terlihat jelas sekali Ellie sedang menyembunyikan sesuatu. Scene pun bergeser ke sebuah rumah sakit jiwa. Kamera menyorot seorang wanita yang duduk diam di kursi roda. Tiba-tiba ada dua orang masuk menghampiri. Suster memberitahu sang pasien bahwa ada kejutan. Seorang tamu datang khusus untuknya. Suster itu lalu memutar kursi roda agar wanita tersebut bisa melihat siapa yang menunggu di hadapannya. Dan saat wajah tamu itu terlihat, ternyata dia adalah Echo. Dengan senyuman dingin yang menyeramkan, Echo menyapanya pelan. Hi, Bossy. Wanita itu langsung tampak gelisah, jelas tak nyaman dengan kehadiran Echo. Echo tetap melanjutkan pembicaraannya. Ia mulai menyebut nama Randall yang kini sudah meninggal. Setelah itu, Echo juga menyebut Mark yang telah tewas dalam kebakaran, lalu menegaskan bahwa itu bukan salahnya. Echo mendekat lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke kepala wanita di kursi roda itu, seolah punya rencana baru untuk masuk ke dalam pikirannya. Sebelum pergi, Echo berbisik lirih di telinganya. Pindah ke sekolah, Tyler datang dengan tujuan mencari Jackie.
Tapi ternyata Jackie sedang sibuk berlatih. Yang ia temui justru adalah Ridgway, gurunya. Kita panggil saja guru BP. Awalnya Tyler agak kikuk, tapi guru BP langsung membuka percakapan. Ia menyinggung soal insiden sebelumnya ketika Tyler sempat memukuli murid lain. Alih-alih menegur, guru BP justru menunjukkan kepeduliannya. Ia berkata dengan tenang, hal baru bisa sangat bagus. Kalimat sederhana itu terasa dalam, seolah memberi dorongan kepada Tyler untuk tidak terus terjebak di masa lalu. Body baru pulang sekolah dan langsung menyapa Rufus yang sedang membersihkan teras rumah. Rufus lalu menanyakan tentang jebakan yang sebelumnya ia berikan. Dengan wajah kecewa, Body menjawab singkat. Negative. Pandangan Body kemudian teralihkan ke arah sumur tua. Rasa penasarannya pun memuncak hingga ia bertanya pada Rufus. Has your mom ever mentioned anybody named Lucas? Rufus sempat ragu sebelum akhirnya menjawab. He was her first love. Bahkan Rufus sempat menceritakan kisah lama. Saat masa perang revolusi, Inggris pernah menjadikan Key House sebagai markas, dan di sumur tua itulah para pemberontak digantung. Penasaran dengan cerita itu, Body masuk ke kamarnya. Ia mengeluarkan sebuah buku sejarah Matheson, lalu mulai membacanya, halaman yang menceritakan tentang sumur tua. Namun tiba-tiba suara lirih memanggil namanya. Seketika sosok Eko muncul dari dalam gambar buku tersebut. Karena kaget dan ketakutan, Body langsung menutup lalu melemparkan buku itu. Di sekolah, Tyler sedang membereskan barang-barangnya di loker. Tiba-tiba Jackie dan temannya datang menghampirinya. Jackie lalu menanyakan kapan Tyler bisa meluangkan waktu untuk membantunya mencari sponsor acara 5K Run. Ia menjelaskan bahwa guru BP sudah bilang kalau Tyler bersedia ikut terlibat. Jackie bahkan sempat meminta nomor handphone Tyler agar lebih mudah berkomunikasi. Namun Tyler terlihat bingung. Begitu Jackie pergi, ia langsung mendatangi guru BP untuk meminta penjelasan. Tyler menegaskan bahwa ia tidak pernah setuju untuk ikut dalam acara tersebut. Menurutnya masa SMA adalah waktu terbaik untuk mencoba banyak hal baru. Karena itu, ia sengaja mendaftarkan Tyler ke acara 5K Run. Seperti biasa, si bungsu Body berkeliling di dalam Key House yang penuh misteri. Dengan santainya ia mengunyah permen karet lalu menempelkan di hampir setiap lubang kunci pintu rumah. Di kamar Kinsey, Tyler tampak sedang sibuk mencari sesuatu. Saat Body masuk, ia langsung bilang kalau kunci yang dicari Tyler tidak ada di sana. Merasa terancam rahasianya terbongkar, Tyler memperingatkan Body untuk tidak memberitahu Kinsey. Akhirnya Tyler membawa Body ke kamar lain. Ia melihat permen karet yang menempel di sana. Body menjelaskan bahwa itu untuk mencegah Eko masuk. Tyler lalu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kinsey sudah berhasil mengeluarkan rasa takut dari kepalanya. Tyler berpikir untuk mencoba hal yang sama. Ia mengambil headkey dan benar saja, pintu misterius baru pun muncul. Namun pintu itu berbeda dari milik Body maupun Kinsey. Yang terlihat kali ini adalah pintu depan rumah lama keluarga Locke di Seattle. Rasa penasarannya mendorong Tyler untuk mencoba memasukkan sebuah buku sejarah Matheson ke dalam pintu itu. Body panik mencoba menghentikan kakaknya, bahkan sampai merobek halaman yang berisi tentang sumur tua sebelum akhirnya memberikan kembali bukunya. Tyler melempar buku tersebut ke dalam pintu misterius itu. Body lalu bertanya tentang Matheson. Dengan percaya diri menjawab seolah ia tahu segalanya, sementara Body hanya bisa bengong, tak yakin apakah jawaban itu benar ataupun salah, karena bukunya sudah ikut menghilang ke balik pintu. Sesuai janji, Tyler dan Jackie akhirnya berkeliling untuk mencari sponsor acara 5K Run. Di tengah perjalanan, Tyler mencoba membuka obrolan ringan dengan menyinggung soal Inggris. Jackie pun langsung antusias, ternyata ia memang seorang Anglophile. Obrolan itu membuat suasana di antara keduanya jadi lebih hangat dan perlahan-lahan kita bisa melihat chemistry antara Tyler dan Jackie mulai terbangun. Scott akhirnya tiba di halaman Key House bersama Kinsey. Matanya langsung berbinar, kagum dengan rumah tua penuh misteri itu. Sambil berjalan, Scott sempat bertanya, "Apa kamu pernah ke tebing? Di sana ada gua laut. Katanya dulu 3 anak tenggelam di sana." Kinsey langsung terkejut, baru kali ini ia mendengar cerita itu. Namun tanpa menanggapi lebih jauh, ia buru-buru mengajaknya masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, Scott penasaran menanyakan keberadaan keluarga Kinsey. Dengan tenang, Kinsey menjawab kalau rumah sedang sepi. Hanya mereka berdua di sana. Dengan nada setengah menggoda, ia pun bertanya, So,
What should we do? Scott langsung gugup, jelas kebingungan harus merespon apa. Sebelum suasana jadi canggung, Kinsey mengajaknya berkeliling. Kinsey kemudian membawanya ke kamar. Sesampainya di sana, Scott semakin gugup, malah sibuk memperhatikan barang-barang Kinsey. Berusaha menutupi rasa kikuknya dengan tingkah agak konyol. Kinsey yang sudah gemas melihat itu akhirnya menepuk tempat di sebelahnya, mengajaknya duduk lebih dekat. Mereka pun saling bertatapan. Suasana mulai berubah, hingga akhirnya Kinsey berkata ia ingin menunjukkan sesuatu pada Scott. Scott dengan wajah penasaran langsung menjawab. Kinsey justru ingin menunjukkan kekuatan headkey kepada Scott. Scott sontak melongo, bingung setengah mati. Tapi Kinsey meyakinkan, meminta Scott untuk percaya, lalu menggandeng tangannya masuk ke dalam pintu itu. Begitu mereka melangkah, Scott terperangah. Dengan penuh rasa takjub, ia mendengarkan penjelasan Kinsey tentang Key House. Kinsey pun mengajaknya berjalan. Mereka berhenti di sebuah momen hangat. Kinsey kecil sedang berada di akuarium bersama sang ayah. Tak lama ibunya datang menghampiri mereka. Wajah Kinsey langsung berubah sendu. Ia mengaku sering merasa bersalah kepada ibunya, seakan tak pernah cukup baik. Scott yang melihat sisi rapuh Kinsey untuk pertama kalinya pun mencoba menenangkannya, memberikan dukungan agar Kinsey tidak larut dalam rasa bersalah itu. Momen penuh keajaiban sekaligus emosional ini membuka pintu baru, bukan hanya ke dalam kepala Kinsey, tapi juga ke hubungan yang mulai terjalin antara Kinsey dan Scott. Di perpustakaan, Tyler yang sedang mencari buku kembali bertemu dengan Jackie. Obrolan ringan pun mengalir sampai Tyler tiba-tiba mengajaknya makan di restoran Bills. Jackie langsung menolak karena menurutnya restoran Bills jauh lebih enak. Perdebatan kecil pun terjadi. Percikan chemistry mulai terasa di antara keduanya. Di kamar Kinsey, suasana lebih hangat. Tyler masuk sambil membawa biskuit kerang. Kinsey langsung penasaran. Are they from Phil's? Tyler tersenyum sambil menjawab. These are from Bills, which is the best. Mendengar itu, Kinsey ikut tersenyum lega. Hubungan kakak beradik ini akhirnya mulai membaik setelah sekian lama tegang. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar kamar. Kinsey pun spontan berteriak. Bodhi? Is that you? Bodhi ternyata sedang berpatroli dengan sebatang kayu di tangannya. Beberapa pintu bergetar keras lalu menutup sendiri. Kinsey panik. Apa yang dia mau? Dia mau kuncinya, jawab Bodhi pelan. Lampu-lampu tiba-tiba meledak satu persatu dan di ujung ruangan muncul bayangan seorang wanita. Itu Echo. Di dapur, Nina sedang membuka sebuah amplop. Ketika itu, Echo pun muncul. Dengan licik, ia menyentuh fire key ke kompor. Seketika api menyala besar. Nina pun terkejut. Alarm kebakaran berbunyi keras. Kinsey dan Tyler langsung berlari menghampiri. Tapi di saat yang sama, Echo berhasil menyeret Bodhi dengan kasar. Aku mau kuncinya, desis Echo. Bodhi berusaha melawan. Ia berusaha mempertahankan headkey. Tapi Echo semakin ganas, menyeretnya menuju sebuah pintu. Sementara itu Tyler dan Kinsey sibuk membantu Nina memadamkan api. Begitu api padam, Nina langsung cemas menanyakan keberadaan Bodhi. Tyler pun panik mencari adiknya. Di luar rumah, Tyler akhirnya melihat pusaran api yang besar. Di sana Echo berdiri sambil mengancam agar bocah itu menyerahkan headkey. Bodhi menantang balik, kalau memang bisa, ambil saja langsung dariku. Echo semakin kesal. Ia sadar kunci itu tak bisa ia ambil begitu saja. Dengan senyum licik ia berbisik. Setelah berkata begitu, Echo melangkah keluar pusaran api, lalu menghilang menggunakan anywhere key. Api pun langsung padam, menyisakan keheningan mencekam. Tyler segera memeluk Bodhi erat-erat, memastikan adiknya baik-baik saja. Di dapur, Nina dan Kinsey membereskan kekacauan akibat serangan Echo. Nina menahan air mata berharap seandainya Randall, suaminya, masih ada. Kinsey yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf kepada ibunya atas kata-kata kasarnya dulu. Setelah meninggalkan Key House, akhirnya terungkap kemana Echo pergi. Ternyata ia menuju ke penjara untuk menemui Sam. Sam tampak kebingungan. Bagaimana mungkin Echo bisa ada di sana? Perlahan, Echo mengeluarkan sesuatu dari tangannya, yaitu fire key. Dengan senyum licik, ia menunjukkannya pada Sam, lalu memberikan kepadanya. Echo bukan hanya memburu kunci, tapi juga mulai menyusun pasukan. Dan keluarga Locke berada dalam bahaya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan begitulah alur cerita Lock and Key Season 1 episode 4. Di episode ini, banyak misteri baru terungkap.
hubungan antara karakter semakin rumit dan ancaman Echo semakin nyata. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Kinsey yang mengubur rasa takutnya? Apakah itu membuat dia lebih kuat atau justru lebih ceroboh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share, subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.